Kita mau bicara tentang sukses. Kita mau bicara tentang keberhasilan. Kalau beberapa orang dari antara Bapak Ibu Saudara berpikir sukses itu apa? Sukses itu adalah pencapaian hasil akhir dari sebuah perjuangan. Oke? Kalau Bapak Ibu Saudara lahir masuk ke dalam keluarga, kalau ini urutan orang yang normal ya. Kadang-kadang lahir mereka masuk sekolah, dari sekolah terus mereka makin dewasa. Lalu mencapai akhir dari sekolah itu apa? Kelulusan. Oke. Setelah lulus tantangan berikutnya apa? Cari pekerjaan. Betul nggak? Dari situ Bapak Ibu Saudara berusaha berkarir atau berusaha. Ada yang akhirnya jadi pedagang, wira swastawan. Ada yang kerja di perkantoran. Atau macam-macam jalannya. Ada yang mengabdi ke sebuah institusi, memberikan skill yang mereka punya. Masing-masing tantangan harapannya adalah ada akhirnya di mana akhirnya sukses. Hasilnya keluar. Yang pengusaha akan menjadi orang yang bisa dapat profit banyak. Yang kerja sama perusahaannya jadi maju. Yang mengelola sebuah perusahaan sesuatu yang dia mesti kerjakan gitu. Itu juga akan mulai growing, mulai besar. Nah kita punya konsep itu. Pengennya ujung akhirnya ada hasilnya. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan suksesnya apa? Apakah suksesnya itu sesuatu yang kita capai? Apa pencapaian yang kita capai di dalam kekristenan? Bapak Ibu Saudara, kekristenan mengajarkan bahwa sukses itu bicara tentang berbuah. Berbuah itu sesuatu yang kita hasilkan waktu kita ikut Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang berpikir tentang suksesnya itu nanti yang saya mau bicarakan adalah tentang kekayaan, tentang berkat yang lain atau segala macam. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan ngomong hal itu hari ini. Saya akan berbicara tentang berbuah. Oke? Nah ayatnya di mana? Yuk buka bareng-bareng yuk. Yohanes pasal 15 ayat 16. Saya ingin undang Bapak Ibu Saudara untuk buka dan baca bersama-sama Yohanes pasal 15 ayat 16 ini. Saya tunggu ya, mungkin udah buka semua ya. Udah ketemu ya? Yohanes 15 ayat 16. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita tundukkan kepala lagi sebentar, kita mau berdoa supaya Tuhan jelaskan ayat ini. Tuhan, kembali kami memandang kemuliaan-Mu, memandang dirimu. Mari Tuhan Yesus, ini firman-Mu. Firman-Mu yang menopang seluruh alam semesta ini. Biarlah firman ini dijelaskan Tuhan. Kami mohon dijelaskan dengan cara yang paling sederhana. Cara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih biar kami mengerti. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, setiap orang mengejar kesuksesan, pengen mencapai sebuah hasil. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, kesuksesan walaupun dia namanya pencapaian akhir, di kekristenan pencapaian akhir itu adalah berbuah. Kenapa saya mesti bilang berbuah? Karena gini, Tuhan di ayat Yohanes pasal 15 ayat 16 ini dikatakan Tuhan menetapkan supaya kita berbuah. Tuhan yang suruh kita berbuah. Buah itu penting. Kenapa? Hidup kita ini ada akhirnya. Akhirnya itu ketemu siapa? Ketemu Tuhan lagi. Dan waktu kita ketemu Tuhan sangat penting. Untuk ketika ketemu Dia, Sang Pencipta itu, kita bawa buah. Buahnya gak cuma satu. Tapi boleh berlipat. Karena Tuhan gak mau kita cuma menghasilkan sesuatu yang sudah kita dapat dari awal, terus kita diemin. Tapi kita harus usahakan itu.
Kenapa? Ketika kita mengerjakannya itu, kita sedang membuat kerajaannya makin luas. Diri kita bertumbuh, dulunya tadinya cuma orang yang penuh dengan keraguan. Lalu kita mulai berbuah menghasilkan iman. Dan dari iman itu orang-orang lihat hasilnya. Orang-orang rasakan dampaknya. Karena gini ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau sebuah pohon dia berbuah, yang makan buahnya pohon atau orang? Pohon atau kelelawar? Pohon atau binatang-binatang lain? Setiap kali Bapak Ibu Saudara berbuah, yang ngerasain orang lain. Kalau orang lain ngerasain, kerajaannya makin besar. Siapa yang dapat buah iman? Orang lain. Itu sebabnya kenapa banyak hamba-hamba Tuhan, mereka bisa sembuhkan orang sakit. Kadang terdekat dari mereka belum tentu sembuh juga. Tahu kenapa? Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya menghasilkan buah untuk orang lain. Dia harus sadar dia bejana. Yang sebelahnya ini juga butuh orang lain untuk sembuhkan. Supaya enggak ada sakit penyakit bertahan di hadapanku. Enggak jadi sombong. Kerendahan hati itu jadi buah buat orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, buah itu memberkati orang. Dan waktu kita ketemu Tuhan bawa buah, Tuhan bilang begini, nah ini mirip aku. Aku kenal yang begini. Kalau ada buahnya, ada hasilnya, berlipat pula. Gak cuma punya buah kasih, kasihnya disimpan aja buat diri sendiri. Punya kesabaran, sabarnya disimpan buat diri sendiri, dinikmati sendiri. Gak dimultiplikasi, gak diberi kepada orang lain untuk dinikmati. Kalau kayak begitu, disimpan buat diri sendiri. Tuhan bilang, aku gak kenal beginian. Siapa kamu? Enyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Dosa gak itu? Ternyata itu dosa loh kalau Tuhan bilang kejahatan. Tidak berbuah dan tidak membiarkan buah dinikmati oleh orang lain, dosa. Kok bisa? Karena apa? Karena Tuhan telah mempercayakan kuasanya, kasih karunia-Nya, anugerahnya ke dalam hidup kita. Hal yang berharga banget. Hal yang malaikat-malaikat aja bingung kenapa yang beginian diberi sama manusia. Dan ketika gift yang luar biasa itu diberikan pada kita dan kita gak apa-apain. Keselamatan, kehidupan itu gak diapa-apain. Gak ada buah yang dihasilkan. Tuhan akan bilang ini jahat, kamu mah jahat. Dikasih, dikubur. Nangkep Bapak Ibu? Itu sebabnya kenapa kami bangun fondasi. Kuasa dan urapan itu 1 tahun aja kasih, dilatih pasti jagoan. Semua orang jagoan. 1 tahun cukup. Saya udah coba. Banyak teman-teman saya juga yang dulu bergaul sama kami. 1 tahun di train, wah sakti-sakti. Ada satu kejadian saya makan. Nah ini di kafe keponakannya Ibu Som nih. Di Bandung tuh ada. Saya endorse deh ke kafenya. Namanya Toko Kue Westhoff. Kalau Bapak Ibu Saudara ke Bandung boleh makan itu. Di situ enak. Terutama Bika Ambon yang hijaunya itu. Oke. Anyway, nah saya makan di Toko Kue Westhoff itu. Saya lagi pemuridan. Saya punya 2 orang murid. Lagi bicara panjang lebar di situ. Lalu ada seorang sahabat dari murid saya masuk juga ke kafe yang sama. Dipanggil. Dan duduklah. Saya sudah mengenal orang ini lama. Sebutlah namanya si A. Mengenalnya itu bukan kenal ngobrol, tapi kenal namanya. Kenapa? Karena saya dekat dengan seorang sahabat saya namanya B. B ini berteman dekat waktu mereka sama-sama kuliah di Amerika. Oke. Dan ada kejadian unik. Waktu si A ini duduk, saya salaman. Saya udah lama loh dengar nama kamu. Terus dia bilang, oh ya, saya baru kenal sama kamu, saya baru tahu. Ya kira-kira kita ngobrol sebentar. Kira-kira obrolan 5 menit. Saya kenal nama kamu karena nama kamu sering diceritain sama si B. Lalu si A itu bilang, oh ya si B itu ya. Nah si B ini 1 tahun bertumbuh di dalam karunia-karunia bersama-sama dengan saya.
tahun 90-an Bapak Ibu. Zaman ketika telepon darat itu masih sangat digemari. Landline itu masih kepake banget. Yang ada itu pager, tahu pager? Oke, wah berarti umurnya mirip. Tapi kalau nggak tahu pager, apa itu pager? Di situ belum ada WhatsApp, belum ada BBM, belum ada segala macam ya. Masih pakai fax kalau mau kirim gambar. Tahu kertas fax? Ngetik tuh masih yang pakai tinta yang cetek gitu. Itu zaman itu ya, tahun 90-an. Dinosaurus masih lewat gitu di samping. Cuma gini, dia bilang gini, oh ya saya ingat teman kamu si B itu. Satu kali si A ini lagi ada si A ini tinggalnya di Kanada. Dia tinggalnya di Kanada. Si B itu ada di Amerika di kota Seattle. A ini ada di Toronto. Sudah lintas negara, tempatnya juga lumayan jauh lah. Walaupun Seattle tuh udah rada-rada utara gitu ya. Yang terjadi, satu hari gua ditelepon si B loh. Gua ditelepon di rumah gua. Terus dia bilang gini, lu lagi di ruangan yang kayak begini kan? Belakang lu ada lemari warnanya gini, buku-bukunya begini, ada sekian buku kira-kira. Dan lu lagi ngalamin masalah ini kan? Masalah lu tuh begini, didetailin semua. Sekian jam yang lalu lu baru ketemu orang begini ngomong gini, makanya lu down begini kan? Dan stres langsung si A-nya itu ditelepon internasional begitu. Dari Kanada dari Amerika ke Kanada. Jelas vivid itu sejelas itu, segamblang itu. Teman saya si B bisa cerita banyak hal tentang dia. Dan kaget itu dua orang teman saya yang lagi saya PA-in itu. Selesai dia pergi, terus saya bilang gini, keren ya si B ya, kedua teman saya ini. Dan kamu tahu, B itu ada di mana sekarang? Bengong dia, dia gone. Hidupnya hancur. Lakukan semua dosa yang bisa dia lakukan. Dia kecewa, dia patah. Oleh hal ini dan hal itu. Dan kalau saya boleh dengar ya hal ini hal itunya itu ya. Itu bukan alasan yang sangat kuat loh. Untuk seseorang bisa patah. Saudara, ketika kita tidak punya fondasi yang benar. Kita tidak berbuah benar. Kuasa itu gampang, 1 tahun aja belajar. Jadi kok. Bisa. Yuk sini yuk mau. Tapi kalau saya kasih, nanti malah patah-patah kayak teman saya si B begini. Oh my God. It breaks my heart. Hati saya hancur. Kami berteman. Banyak sisa 1 yang tetap hidup untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Dari 15 orang. Dan sakti semua. Saudara, itu sebabnya I learn the lesson. Saya belajar pelajarannya. Saya mau pastikan dulu. Fondasi harus benar. Mengenal Kristus tuh Kristus yang benar. Punya kasih kepada Allah tuh kasih yang benar. Kalau kita punya itu, kita kalaupun enggak punya karunia-Nya ya, kalau enggak punya kuasanya, ketemu Tuhan tuh Tuhan bakal bilang, anakku, come. I love you, I miss you, I know you, come. Dan itu lebih berharga. Amin. Nah itu sebabnya kita belajar untuk berbuah. Sukses itu di dalam kehidupan orang Kristus adalah berbuah. Itu tujuan setiap anak Allah. Nah di Rednas kemarin tahun 2019 kita belajar bahwa kalau kita lagi berjuang, bergumul di dalam perjuangan hidup, ada akhir dari perjuangannya itu, yaitu tanah perjanjian. Ada sebuah keluaran dari kesukaran. Kita lewati semua yang sulit, proses yang Tuhan kerjakan supaya kita masuk dan bisa tinggal di sebuah tanah di mana Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir. Nah kita buka dulu ayatnya di Ulangan pasal 11 ayat 11 sampai 12. Ulangan pasal 11 ayat 11 sampai 12.
Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ayat ini kita bacakan waktu kemarin di Retnas. Bagi Bapak Ibu Saudara yang gak ikutan retret nasional gak apa-apa. Saya akan coba cerita sedikit supaya Bapak Ibu Saudara dapat gambarannya. Tapi gini, waktu kemarin di retret nasional Tuhan kasih ayat ini sebagai sebuah janji yang menjelaskan akhir dari pergumulan bangsa Israel itu sebuah tanah perjanjian. Sebuah tanah di mana mereka itu diawasi dari awal sampai akhir sama Tuhan. Dan dari situ kita belajar bahwa waktu kita bergumul, waktu kita berjuang mencapai garis akhir, entah itu dalam pergumulan keuangan, entah itu pergumulan di dalam hubungan, mungkin ada yang ditinggal sama pasangannya, mungkin ada yang pasangannya abusive, keras, nyiksa, atau mungkin masalah kesehatan, kita bergumul pengen supaya Tuhan sembuhkan. Kita nyampe ke tempat itu, tempat itu ternyata bukanlah cuma sekedar kelegaan keuangan kita. Bukan cuma sekedar kelegaan pemulihan hubungan. Bukan cuma sekedar kelegaan di mana kesembuhan terjadi. Tapi Tuhan pingin supaya kita sampai kepada hubungan yang dalam. Karena tanah perjanjian itu, kalau Bapak Ibu sudah dapat kesempatan pergi ke tanah perjanjian itu gersang. Waktu bangsa Israel udah 40 tahun di padang gurun, putar. Nyampe ke Yordan, Yordannya mah ada yang bagian-bagian suburnya gitu. Daerah-daerah deltanya itu subur. Tapi sebetulnya tanah-tanahnya itu bergantung penuh sama hujan awal tahun, sama hujan akhir. Bukan tanah yang mudah untuk digarap. Gak kayak Indonesia ini. Indonesia katanya kalau nanam singkong potong aja, batangnya aja ditancap ke tanah gitu. Asal dia tegak berdiri aja, tumbuh. Di sana gak bisa. Ketemunya batu karang. Makanya Tuhan bilang ini tanah, itu tanah yang aku awasi. Di mana berkatmu, berkatmu hanya bergantung sama kuasaku. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara, Israel jadi luar biasa loh. Saat itu di zaman Raja Salomo, Israel menjadi pusat dari segala sesuatunya. Artinya beneran loh sama Tuhan tuh diberkati loh. Asal bangsanya takut sama Tuhan, Tuhan syaratkan hari itu, dia akan diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara, tanah perjanjian adalah tanah di mana Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir. Tanah di mana maknanya adalah hubungan, kedekatan kita dengan Allah. Jadi waktu kita lihat perjalanan kita bersama dengan Allah, ujung akhirnya adalah hubungan. Ngobrol dekat dengan Allah, mengenal pribadinya, dengar suaranya sehingga nurut. Dia yang menuntun kita sebagai gembala yang ajaib, gembala yang agung. Kemana dia mau, bukan kemana kita mau. Ketika akhir dari perjalanan kita seperti itu, nah kita mulai tanya gini, berbuahnya bagaimana? Sebab gini, perjalanan di dalam pencapaian akhir dari atau kesuksesan dari hubungan kita sama Allah itu bukan seperti antrian. Kalau ngantri, kalau Bapak Ibu sudah berdiri, orang-orang di depan berbaris, lalu mungkin mau ngantri masuk ke gate. Di depan sana ada sebuah gerbang, mau embarkasi kek, mau ngantri toilet, apapun. Kalau orang jalan nyampe ke akhir sana, makin lama orangnya masuk keluar udah beres antriannya. Kita makin mendekat ke titik di mana gerbang itu berada. Sampai akhirnya benar masuk. Ada akhir dari sebuah antrian, betul? Nah kalau hubungan akhirnya kapan? Waktu kita mati. Kita ngobrol nih sama Tuhan nih, deket nih hari ini ya. Doa, Tuhan denger, Tuhan ngomong, kita denger. Kita jalan bareng sama Tuhan, bersama-sama sama dia. Jalan kemanapun kita pergi. Toto waktu lagi jalanin itu semua, kita sampai ke akhir perjalanan hidup kita. Akhirnya di mana? Kematian. Kalau sampai itu sebuah antrian, ada akhir di dalam antrian. Cuman gini, hubungan yang dalam dengan Tuhan
adalah perjalanan panjang yang gak ada akhirnya. Kenapa saya bisa bilang gak ada akhirnya? Kita ngantri nih, jalan deket sama Tuhan, ngobrol. Terus akhirnya di mana? Kematian. Kematian kita lanjut kok. Kita hidup lagi di sana. Kapan lagi berakhirnya? Ternyata berjalan bersama dengan Tuhan itu gak ada akhirnya. Cuman kan gini, harus ada suksesnya dong. Bergaul dekat dengan Tuhan itu harus ada suksesnya dong. Betul? Nah kalau antrian ada akhirnya, hubungan dengan Tuhan gak ada akhirnya, berarti dibutuhkan sebuah stamina yang panjang untuk menjalani hubungan dengan Tuhan. Benar gak? Waktu Bapak Ibu Saudara ngantri toilet, apa kira-kira stamina yang paling dibutuhkan untuk mencapai garis akhir itu? Toilet. Sabar. Sabar menahan gitu ya. Kekuatannya untuk menahannya ada, tapi betul-betul bergantung pada kesabaran. Nah ternyata ada kesabaran di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Emang hubungan sama Tuhan itu menyakitkan? Enggak. Buka ya ayatnya ya, Yakobus 5 pasal 7 ya. Yakobus 5 ayat 7. Baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai ia telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Tuhan mengawasi tanah perjanjian itu dari awal hujan ya. Dari awal tahun sampai akhir tahun ya. Dan Tuhan gambarkan itu lewat kesabaran seorang petani. Hubungan kita dengan Allah itu kaitannya erat dengan kesabaran seorang petani. Sabarnya petani gimana sih? Bapak Ibu Saudara, kalau petani nabur, sekarang sih puji Tuhan dengan teknologi ya. Dengan teknologi waktu tuaian tuh bisa dipersingkat. Jadi dalam 1 tahun tuh bisa nuainya banyak. Tapi kalau dulu nanam satu nunggu musimnya beres. Jadi makan yang musim anggur ya musim anggur. Gandum bisa mungkin dua kali tuai karena itu dipakai buat jadi makanan yang utama. Makanya orang pinter kalau bisanya nabur itu bisa cepat hasilnya itu jadi makanan utama. Kalau enggak dia mau nggak mau nunggu sampai panjang. Tapi gini, petani kalau dia nabur dia nggak lihat hasilnya di hari besoknya. Itu benih masuk sih ke dalam tanah. Tapi nggak tahu numbuh nggak, berakar nggak. Saya pernah coba nanam di pekarangan rumah saya yang kecil banget. Kira-kira cuman 1,5 meter kali panjang lah. Kali 3 gitu, kali 3 atau kali 4 meter gitu. Saya dapat benih, coba saya tanam. Saya masukin tuh ke tanah. Saya kan bukan penanam ya. Saya belajar dikit-dikit bercocok tanam sama emak saya. Tapi saya bukan seorang petani. Jadi saya gali-gali sepengetahuan saya. Kira-kira dalamnya segini. Saya masukin, saya kubur. Saya ingat spotnya. Di antara 2 pohon cemara. Cemara yang tinggi gitu ya. Kira-kira di situ ya. Terus ya hujan segala macam gitu ya. Disiramin segala macam. Saya tungguin. Saya berharap tanaman saya ini mulai tumbuh. Lalu mulai satu hari keluar ada batang kecil gitu di antara rumputan. Batang kecil, ini ada batang, ada daunnya kecil. Ini numbuh nih, mungkin numbuh nih. Itu setelah lewat mungkin sekitar 2 mingguan, 3 mingguan. Wah mungkin numbuh nih. Kalau enggak salah yang saya tabur itu pohon apa ya? Pohon buah lah, pohon buah. Tapi bukan buah yang kayak apel, bukan gitu. Tapi biji kecil, saya lupa buahnya. Saya taruh, wah mulai muncul ada tanaman. Terus saya mulai potongin pinggir-pinggirnya ya, bersihin ya. Beri dia kesempatan tumbuh lebih tinggi lagi ya. Tunggu. Sampai akhirnya pembantunya Pak Andreas yang kerja sama saya. Kan sering datang tuh ke rumah bebersih segala macam. Dia lebih ngerti tanaman lah. Saya bilang gini, nih saya nanam nih di sini nih.
Itu kayaknya tanamannya tuh mulai tumbuh tuh. Terus dia bilang ini, Ko Yosi itu mah tanaman rumput liar, bukan tanamannya Ko Yosi yang Ko Yosi tanam. Dan saya, enggak, yang lain rumput liarnya enggak kayak gitu kok, beda. Enggak, itu rumput liar. Dan dia tidak peduli, dia pergi bersihkan rumah gitu. Saya tunggu, beneran rumput liar. Benih yang saya tanam enggak tumbuh. Itu udah saya tunggu kira-kira 6 bulanan. Akhirnya saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke rumah saya, itu kebun depan gak saya urus. Pahit hati saya. Ngapain saya urus susah-susah gitu, gak pernah tumbuh. Tapi gini, saya mulai dapat gambaran walaupun cuma sekilas gini. Petani naruh benihnya, dia gak tahu itu jadi atau enggak. Banyak hal yang tidak menjelaskan kapan dia keluar akarnya segala macam. Kalau sekarang saintis sudah mulai teliti dan mereka bisa kasih tahu urutannya bulan sekian dia bisa kasih tahu. Tapi hari itu ketika dia tanam, udah semuanya blank. Hubungan dengan Tuhan tuh kadang-kadang gitu kan. Ketemu sama Tuhan, dijamah sama Tuhan, terus udah gitu ngapain? Gak tahu. Yang tahu siapa? Tuhan. Kita gak tahu itu firman lagi berakar gak? Kita lagi berubah atau enggak, kita nggak tahu. Kita lagi melenceng atau enggak kan kita cuma bisa berjaga-jaga kan. Maunya sih nggak melenceng, tapi kan kita nggak tahu kita sedang melenceng atau enggak. Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan kesabaran. Dan gini, ini antrian yang panjang loh. Umur Bapak Ibu Saudara berapa lama lagi? 30 tahun lagi? 40 tahun lagi? 100 tahun lagi? Amin. Yesus kapan datangnya? Gak tahu juga. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 100 tahun lagi. Kita gak pernah tahu Yesus kapan datangnya, betul gak? Sekarang gini, sama-sama deh Yesus datangnya 100 tahun, kita umurnya juga dipatok sama Tuhan 100 tahun ke depan. Bisa gak sabar sampai 100 tahun? Merawat hubungan ini bersama dengan Tuhan. Bisa enggak? Ayo Bapak Ibu Saudara. Di hal yang tidak pasti, kapan Tuhan membawa akhirnya, pastikan kita punya kesabaran yang terus dirawat. Stamina yang terus dirawat. Hati yang enggak bergeser. Terus ngecek, saya sudah kenal Yesus yang benar atau belum. Jangan-jangan Yesusnya meleset. Tahu Yesus yang meleset? Ada cerita kan, ini di Bandung saya khotbahkan. Musa sama Harun. Musa ini sama Harun hamba Tuhan yang maha tinggi. Sebelum Musa dan Harun, gak ada hamba-hamba Tuhan yang maha tinggi. Oke, kenapa saya bisa bilang gak ada hamba-hamba Tuhan maha tinggi? Saya mungkin agak gegabah untuk bicara itu, tapi saya bisa bilang begini. Sebelum Musa dan Harun, orang-orang mengenal Tuhan pribadi dan cuma nurut aja. Oke, tapi yang benar-benar jadi hamba Tuhan, menjadi top hamba Tuhannya itu cuma Musa dan Harun. Predikat itu pertama kali munculin Musa dan Harun. Kakak adik pula. Harun kakaknya, Musa adiknya. Sama-sama dipanggil Tuhan. Masuk dalam pelayanan. Melayani Allah yang maha tinggi. Dia kerjakan dengan baik. Satu kali Musanya pergi ketemu Tuhan di Gunung Horeb. Gunung Horeb tuh kayak gunung, bayanginnya gini lah, kayak Gunung Tangkuban Perahu. Berapa banyak yang pernah ke Gunung Tangkuban Perahu? Oke. Berapa banyak yang tahu kaki Gunung Tangkuban Perahu ada di mana? Di mana kira-kira? Di Lembang, betul ya? Kira-kira ya. Lembang majuan dikit ke arah Subang gitu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara pernah coba kerjakan, maksudnya jalani arah ke arah Tangkuban Perahu, kita akan sulit membedakan mana kaki gunung yang benernya. Kenapa? Karena posisinya dari awal aja udah nanjak. Jadi bukan kayak kalau misalnya kita masuk ke sebuah tebing gitu ya, ada dinding tebing gitu, kita berdiri, ini kaki tebingnya, ini tebingnya, saya bisa manjat ini. Ini gunung, ini dataran rendah. Gak bisa kita bedain. Gunung Horeb tuh kayak gitu. Ketika Musa sampai ke Gunung Horeb, dia naik ke atas.
Musa pesan sama Harun, saya mau ketemu Tuhan dulu. Kamu tunggu di bawah. Kalau kamu nanti ada apa-apa kamu yang urus lah. Kamu second in command ya. Kamu yang urus ya. Saya ketemu Tuhan yang hidup dulu. Naiklah Musa sama Yosua ke atas. Dan waktu Musa sama Yosua sampai naik ke atas. Harun tinggal di bawah. Musa sampai 40 harian lebih gak turun-turun. Kalau Bapak Ibu Saudara bayangkan sebuah gunung besar, gak tahu luas, gak tahu arah jalannya. Zaman dulu tuh belum ada jalan setapak yang naik ke atasnya juga. Kemungkinan untuk Musa dan Harun, kemungkinan untuk Musa mati itu besar sekali. Entah mati tergelincir, jatuh, mati kelaparan, atau mati dimangsa binatang buas. Jadi bangsa Israel mulai worried, mulai was-was. Mereka ngomong sama Harun. Harun, Musa ini gak turun-turun. Tolongin dong. Bikinin kami gambaran. Yahweh tuh kayak apa? Tuhan tuh kayak apa? Mereka selama ini berpikir, mereka lihat tangan Tuhan membelah lautan. Mereka lihat tangan Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat. Tapi gak tahu Tuhannya yang mana. Sementara di Mesir Tuhannya jelas. Ada Tuhan yang kepalanya burung, badannya orang. Ada Tuhan yang kepalanya sapi, badannya orang. Gitu ya. Mereka lihat gambaran Tuhan yang harus disembah kayak apa. Ini mereka udah dibawa tapi mereka gak tahu Tuhannya kayak gimana. Jadi mereka ngomong sama Harun, tolong kasih tahu kami Tuhan itu kayak apa, gambarin. Harun kumpulin emasnya orang Israel, anting, kalung, gelang emas semua kumpulin. Dicetak, keluarnya lembu emas. Dan Harun bilang begini, inilah Yahweh. Aneh ya? Itu pakai bahasa aslinya gitu loh, inilah Yahweh. Makanya Tuhan ngamuk dari atas gunung. Mus, turun mus. Gue disangka sapi. Turun. Musa turun ke tergopoh-gopoh gitu ya. Sapi. Tuhan yang besar yang hidup itu disangkanya kerbau. Kok bisa ya? Harun kakaknya Musa. Besarnya nih bareng-barengnya sama Musa. Ngelayanin Tuhan yang luar biasa loh. Dan kalau saudara pelajari kitab Kejadian itu, kitab Keluaran itu. Ketika Harun melemparkan tongkatnya di depan para penyihir-penyihir. Tongkatnya Harun yang berubah jadi ular. Bukan tongkat Musa. Kuasanya Tuhan ngalir segitunya. Jalan barengnya sebagai rekan kerja Allahnya barengan. Sama-sama hamba Tuhan yang maha tinggi. Di otaknya Musa ketemunya Tuhan yang hidup. Di otaknya Harun lembu emas. Pastikan kita mengenal Tuhan yang benar. Pastikan kesabaran itu ada di dalam hidup kita. Pastikan kita merawatnya dengan benar. Kenapa? Perjalanan bersama dengan itu, Tuhan itu adalah perjalanan yang terus dan terus dan terus. Jangan biarkan kita punya keputusan yang bergeser ke kanan ke kiri. Kesabaran dibutuhkan untuk teguh terus. Amin. Nah, kesabaran petani adalah kunci sukses dari hidup di tanah perjanjian. Bahasa Inggrisnya bilang begini. Saya bacain ya. So wait patiently, brothers and sisters, until the coming of the Lord. The farmer waits expectantly for the precious harvest from the land, being patient about it until it receives the early and late rains. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini Tuhan bicara. Dia bicara 3 hal. Nunggu dengan sabar tuh ada 3 jenis unsur. Nunggu sabar, wait patiently. Yang kedua, nunggu dengan pengharapan, wait expectantly. Yang ketiga, panjang sabar, long suffering. Nah, itu kalau panjang sabarnya pakai kata-kata long suffering, Bapak Ibu Saudara baru dapat gambarannya. Sabar itu kadang menyakitkan.
Nunggu itu tuh kadang menyakitkan. Nunggu toilet itu juga kadang-kadang sangat menyakitkan. Bapak Ibu saudara nangkep ya? Bahwa ada 3 hal di sini. Nah, saya pengen bahas, kita punya waktu sisanya ini kita akan bahas. Wait patiently itu kayak apa? Kesabaran itu seperti otot. Otot yang dilatih di dalam waktu menunggu. Kalau enggak nyampe-nyampe, latih terus. Kita kehadiran seorang PT di tengah-tengah kita, Mas Doni tuh ngerti banget hal ini. Kalau otot enggak pernah dilatih, dia akan mengendur. Kesabaran tuh harus dites lagi, dicoba lagi. Supaya makin kuat, bertahan lama. Kalau enggak pernah dicoba terus, dilatih terus, kita enggak bisa panjang lama. Contoh hidupnya itu dari Abraham. Abraham tuh punya cerita di dalam menunggu. Ceritanya seperti apa? Gini ya. Kejadian 12 ayat 4 tuh ya, saya bacakan ya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang berikutnya Kejadian 21, jadi ini udah dari 12 ke 21, 9 pasal berikutnya. Adapun Abraham, namanya udah berubah ya. Dari Abram jadi Abraham, berumur 100 tahun. Ketika Ishak anaknya lahir baginya, 25 tahun nunggu anak. Itu otot yang dilatih. Bapak Ibu Saudara sedang ngalamin apa nih bergumul sama Tuhan? Lagi mau ngobrol apa sama Tuhan? Jalanin hidupmu seperti apa? Gak ada arahan. Nunggu arahan dari Tuhan. Berjuang untuk mendapatkan janji Tuhan. Abraham lakukan ini. Dia melatih hatinya terus untuk berkata, Tuhanku yang kupercaya tidak pernah gagal. Tuhanku yang kupercaya itu tetap ajaib. Dia sanggup bangkitkan orang mati, dia sanggup berikan aku anak. Itu yang Abraham punya. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang hidupnya Abraham, kami sedang studi di Bandung hidupnya Abraham. Indah sekali. Tahu nggak, Abraham itu sebetulnya datang dari keluarga yang menyembah terafim. Menyembah Allah lain. Oke, taunya dari mana? Ratusan tahun kemudian, mungkin 90 tahun kemudian. Yakub ketika cucunya Abraham ini kabur ke Laban. Dan akhirnya berinteraksi dengan keluarganya Laban. Lalu akhirnya satu hari dia kabur tinggalkan Laban. Dia bawa istrinya Rahel, Lea dan lain-lain ya. Rahel curi terafim Laban. Terafim tuh idol, ilah lain. Sesembahan yang lain. Bukan Allah yang hidup. Itu dia curi, dia dudukin. Dikejar sama Laban, kenapa? Karena Laban bilang Allah gua dicuri sama kamu. Dituduh gitu si Yakubnya. Dicari gak ketemu karena didudukin sama Rahel. Keluarga Laban adalah keluarga asal usulnya Abram. Jadi dari dulu mereka memang penyembah dewa-dewa. Tapi Abraham bisa memutuskan percaya kepada Allah yang hidup. Memutuskan percaya bahwa dia akan dapat anak. Sesuai janjinya. Percayanya gimana? Nggak pakai Alkitab Bapak Ibu. Percayanya cuma karena dengar suara. Suaranya bilang keluar dari kaum keluarga. Pergi ke sini. Sampai ke pohon More. Sampai sana Tuhan bilang aku akan kasih negeri ini. Itu di dalam kemandulannya Sarah loh. Dia tangkap itu, dia bersabar dan percaya akan janjinya itu. Dan terus selama 25 tahun dia mengingatkan dirinya terus. Pernah jatuh gak? Pernah. Ragu pernah gak?
pernah. Tapi namanya latihan. Kalaupun ada malas, ya Mas Doni ya, balik lagi. Angkat lagi itu barbel. Otot harus dilatih lagi. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Apapun janji Allah di dalam hidupmu, apapun yang mestinya menjadi sebuah perjalanan indah di dalam hubunganmu dengan Allah, pegang itu, latih itu tiap hari. Sehingga otot sabarmu tetap kuat. Amin. Ini cerita tentang Abraham. Yang kedua, sabar itu harus penuh dengan pengharapan. Karena ayatnya tadi bilang, wait expectantly. Sabar itu, nunggu itu harus dengan pengharapan. Ngarep-ngarep. Itu bahasa roh tuh, ngarep-ngarep. Tahu gak ngarep-ngarep tuh kayak gimana? Saya ceritain dari cerita ini ya. 5 tahun yang lalu, saya ambil gambar ini. Saya ingat 11 April 2014, catatan di Google Photosnya. Waktu ini diupload. Ini adalah foto sebuah hotel dengan satu sudut foto, satu sudut hotel di mana saya foto ini. Ini jadi reminder. Kenapa? Pulang dari sini, pulang dari hotel ini, besoknya saya dapat kabar semua yang saya miliki, yang saya tabung selama 10 tahun, gone. Jadi 12 April itu semua hilang. Dan waktu ini kejadian, saya mendatangi Tuhan yang hidup itu. Saya bilang gini, Tuhan ampuni aku. Tunjukkan padaku salahku apa. Datang sama Tuhan tuh dengan hati yang hancur dulu. Kenapa? Kalau enggak dengan hati yang hancur, gak dengar suaranya dia. Gak dengar. Oh Tuhan, ada masalah, aku datang kepadamu mengambil otoritas dari surga untuk membuat masalah ini beres. Nanti dulu. Ya kalau itu iblis yang nyerang bolehlah. Tapi jelas dulu Tuhan maunya apa dulu. Oke? Datang dulu dengan hancur dulu. Tuhan apa dulu nih? Apa dulu nih? Tuhan bilang ini serangan. Oke, kalau gitu aku ambil otoritas ya. Tapi jangan langsung gegabah. Yang saya tahu adalah kalau ada kesulitan tak usir, tak tengking. Jangan. Supaya apa? Dengar dia. Kita carinya bukan solusi, cari dia dulu. Cari Tuhannya dulu. Foto ini mengingatkan saya. Untuk saya bisa berkata begini sama Tuhan. Tuhan, saya tahu saya bersabar menunggu pemulihan darimu. Hati hari itu tuh sedih Bapak Ibu. Hancur. Masa depan gelap. Pengharapan gak ada. Berjuang untuk membuat uang yang sudah ditabung selama 10 tahun itu kembali. Ya kami pakai segala cara. Datengin orangnya, ditanya, didoain, ditengking, dikerjakan di alam roh, sudah. Tapi Tuhan bilang no. Jangan ke sana. Yang aku mau adalah hatimu. Datang padaku dengan hatimu. Dan saya datang sama Tuhan dengan hatinya. Tuhan, aku mencari Engkau yang hidup. Tolong aku. Setiap firman yang muncul, itu dipakai untuk membangun pengharapan. Setiap janji Allah yang datang itu diklaim, diambil, disetujuin untuk berkata Tuhan di dalam firman-Mu ada pengharapan. Sebab dari dulu sampai sekarang yang kau firmankan itu gak pernah gagal. Jadi Tuhan aku percaya Engkau akan selamatkan aku, Engkau akan pulihkan aku. Aku bersyukur Tuhan, aku menyerahkan hatiku, aku membuat hatiku jadi tempat yang lembut bagimu untuk bergerak. Mari Tuhan kerja. Di situ Bapak Ibu Saudara, saya sedang membangun pengharapan. Saya ngarep firman-Nya itu jadi, firman-Nya itu benar, firman-Nya itu jadi hari ini. Waktu saya berdoa seperti itu, hari ini berlalu, besok belum kejadian apa-apa. Apa yang dilakukan berikutnya? Berkata lagi, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Karena firman-Mu akan segera jadi hari ini. Lalu jam 12 malam lewat lagi. Tidur, kecapean, bangun lagi. Pemulihan terjadi enggak? Belum juga. Ulang lagi. Itu namanya berharap.
Wait patiently. Pada waktu kita terus bersabar, kita wait expectantly, kita terus ngarep Tuhan beri aku jalan keluar. Kita lagi bergaul di dalam kesabaran dengan Allah. Amin. Nah, yang terakhir, long suffering. Saya percaya ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara seperti teman-teman kami yang ada di Bandung. Bertahan sekalipun menyakitkan. Ini teman SMA-nya Ibu Iren. SMA, SD. Foto ini teman SD-nya Ibu Iren. Oke. Saya kenal suaminya tahun 90-an. Saya udah minta izin sama beliau untuk dipinjam kesaksiannya. Kira-kira tahun akhir 90-an ya. Ini nyaris 98 ya kalau gak salah ya. Ko Yayan meninggal itu. 5 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu suaminya meninggal. Waktu meninggal, Ibu Herianti ini hamil anak ketiga. Dia guru sekolah. Suaminya full timer. Can you imagine? Bisa bayangkan hidup seperti apa itu? Hancur. Kami temui dia nangis. Masalah teman saya si B, yang tadinya sangat peka itu, gak seberat ibu ini. Sampai hari ini teman saya si B itu still gone. Gak mau cari Tuhan lagi. Apa yang terjadi sama Ibu Her ini? Dia hancur. Dia pulih berapa tahun yang lalu? Setahun? 2 tahun? Dia mulai khotbah? 4 tahun. 4 tahun. Jadi 3 tahun hancur. Anaknya lahir. Saya gak bisa dampingin. Karena dia punya support sistemnya sendiri gitu. Tapi dia betul-betul hancur. Dia jalanin semuanya. Anaknya lahir kita datang gak sih? Datang ya? Datang. Dan yang membuat kami tahu ya, Tuhan tuh pegang hidupnya tuh dia. Satu hari, Iren tuh tetap kepikiran. Saya harus WA Ibu Her ini. Her, apa kabar? Gimana kabar kamu? Tuh dia jawab, Iren, saya lagi hancur, saya lagi nanya sama Tuhan. Tuhan, apa engkau ada? Kenapa saya ngalamin kayak gini? Saya gak ngerti, dia bilang. Suami saya cari Tuhan, hamba Tuhan sungguh-sungguh. Kami keluarga yang baik-baik. Tapi kenapa ini kejadian? Dan saya lagi di kafe, saya lagi nanya Tuhan, kasih saya tanda kalau engkau ada. WA masuk. Ada orang yang selama ini kenal dia, memberikan sebuah pengharapan bahwa Her, I'm thinking about you, I'm praying about you. Saudara-saudara jadi orang-orang seperti itu loh buat orang-orang lain. Buahmu dinikmati orang lain. Dan occasion kayak gitu ya, terjadi sama hidupnya Ibu Her ini. Dia bangkit. Dia tahu Tuhan tuh hidup. Waktu dia tanya, Tuhan jawab. Jawabnya lewat mana? Lewat kita. Dia lagi exercising patient. Dia lagi exercising, dia lagi kerjakan sebaik-baiknya yang dia sanggup. Long suffering itu. Bertahan, bersabar, sekalipun hancur. Dan saudara, Tuhan hidup, Tuhan jawab dia, Tuhan pulihkan dia. Terakhir, 4 tahun yang lalu, dia mulai lihat HP suaminya. Dan di situ ada 3 khotbah yang belum dia khotbahkan. Dan Tuhan bicara kenceng di hatinya. Khotbah, berdiri, bangkit dari berkabungmu. Dia berdiri, dia berkhotbah 3 pesan itu. Dan hari ini,
Udah ada puluhan khotbah yang lain. Lanjut terus, Tuhan mulai bicara yang dari 3, 4, ke 5, kamu harus bicara ini, dan terus, dan terus, dan terus. Dan dia mulai berdiri dan bangkit. Suaminya gak balik Bapak Ibu. Tapi perjalanan dia bersama dengan Tuhan, itu menghasilkan long suffering. Sabarnya itu keluar. Bertahan sekalipun hancur itu berdiri terus. Dan gini, dia bisa aja bangkit tapi tetap pahit. Tapi kalau orang ini, kalau Ibu Heri ini memilih berdiri dan pahit. Dia tidak membiarkan Tuhan yang hidup itu betul-betul berkarya di hidupnya. Nah, kalau ada ya yang ngalamin pahitan dan tetap bertahan pahit. Artinya Tuhannya bukan Tuhan yang benar dong. Karena kalau kita mengenal Allah yang benar, dia pulihkin total. Artinya ada area hidupnya mungkin yang belum dibiarkan Tuhan masuk sini. Beresin benar. Karena kalau kita mau mengenal Tuhan yang hidup, sampai pulih benar, itu janjinya Tuhan. Ibu Heri ini lakukan itu. Dan sekarang dia pergi keliling kemana-mana. Di jaringan gereja yang lokal yang dia ada di Bandung. Diundang bicara, cerita. Bagaimana long suffering. Itu jadi jawaban. Nah 3 hal ini. Wait patiently. Wait expectantly. And long suffering. Tahu gak saudara? Waktu kita mengerti 3 hal ini. Perjalanan kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Itu melatih ketiganya terus ada. Dan itu gambaran dari seorang petani yang nabur yang mungkin gak jelas hasilnya apa. Tapi kalau saudara terus setia di dalam 3 hal ini, yang terjadi, Matius 12 ayat 33. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara, pada akhirnya bukan sabar untuk sampai ke target. Tapi buah roh kesabaran yang keluar. Seperti cerita saya di awal tadi. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bergaul dekat dengan Allah. Sukses Bapak Ibu Saudara itu keluarnya ini. Saya nggak mau bilang dan Tuhan juga ngomong hal yang sama. Dia nggak pernah janji kok. Harimu nggak akan hujan. Dia nggak pernah janji harimu akan terang terus. Nggak. Tapi dia janji bilang gini, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi bukan sampai akhir hidupmu, bukan. Kalau ada yang namanya akhir zaman, yang kita nggak tahu kapan itu zaman itu berakhir. Lebih panjang dari umur hidup kita loh. Tuhan bilang, aku akan sertain kamu. Pastikan buah kesabaran ada. Ketika buahnya ada, Bapak Ibu Saudara ketemu sama Tuhan. Tuhan bilang, aku kenal yang ini. Saya bayangkan kalau Ibu Heri itu ketemu Tuhan Yesus. Oh, He will smile, He will laugh, He will be blessed. Tuhan akan terberkati oleh hidupnya Ibu Heri ini. Dia akan bilang, oh hambaku yang setia, sini. You know me. You know long suffering. Amin. Siapa yang mau itu ada terjadi di dalam hidupmu?